Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat CK7 yang selalu diberkati Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah walaupun belum tatap muka, tapi saya yakin dan percaya selalu ada kasih Tuhan yang tidak pernah ada berhenti-hentinya. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau yang selalu bersama dengan kami. Kalau sampai hari ini ada, itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau sertai jaga pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab hadiratnya telah hadir di tempat ini. Bersama-sama saudara juga yang ada di rumah. Tuhan tidak henti-hentinya memberkati, menyertai, memelihara, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab nama-Mu yang kami panggil Tuhan, Allah yang perkasa, berjaya, agung dan ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih ya Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
haleluya. Mari sembah Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Give your best. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Lebih sungguh lagi katakan, we praise you Lord. Praise the name of the Lord our God. We sing for you, Jesus, forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Give the best for Jesus. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Let's praise Him. Oh, praise the the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our Mari Bapak Ibu, pengerja Tuhan dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir kami persembahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Yang percaya katakan haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat perkasa. Engkau Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami siap terima sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, come on. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Hey. Semua yang siap terima sukacita dari surga katakan amin. Wow. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Come on. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Oh yeah, 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 yeah. Come on everybody. Sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan barat yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Semua haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Engkau dahsyat Tuhan Yesus, amin. Sukacita surga mengalir dimanapun kita berada. Haleluya. Oh yeah. Come on. Come on, semuanya sama-sama katakan haleluya. Dia ada dalam hati kita, ada dalam hatiku. Yes, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari gereja Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 sukacita surga nyata penuhiku. Yeah, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan yang terbaik, sorak-sorak kemuliaan buat Dia. Come on. Haleluya. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah ya Bapa. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. That's why we worship you, Jesus. That's why we honor you. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Shalom, jemaat GBI PRJ, grup CK7 yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya senang boleh kembali bersama-sama menemui Anda dimanapun Anda berada. Dan terlebih dahulu kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, untuk nafas, untuk kesehatan, untuk kesempatan. Bahkan terima kasih untuk segala kecukupan dalam kebutuhan dan keperluan kami. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai hati kami, bahkan hibur, nasihati, tegur, berkati kami supaya ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mengundang saya, tuan rumah, gembala, koordinator, dan seluruh pelayan pekerja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan melihat dan membuka Alkitab kita di dalam satu ayat yang penting dan terkenal, yang pasti Anda tahu, yaitu di dalam kitab atau suratan Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-28, saudara. Roma 8, ayatnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perikop ini berbicara tentang pengharapan anak-anak Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan di tengah-tengah persoalan negara dan bangsa, persoalan rumah tangga, persoalan kehidupan, persoalan keuangan, finansial, pekerjaan, apapun yang Anda mungkin dan saya itu sedang alami, ada satu hal yang mencuat, saudara, yaitu apakah saya dan Anda masih memiliki pengharapan itu? Di tengah-tengah situasi yang mungkin hari ini masih belum menentu. Di tengah-tengah mungkin pergolakan ya yang saat ini menakutkan kita. Hari ini firman Tuhan berkata tentang apakah saya dan Anda masih memiliki pengharapan itu. Pengharapan untuk tetap bisa menerima pertolongan, untuk tetap bisa mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan ini tidak mudah, saudara. Di tengah-tengah orang yang mungkin hari ini berjanji kepada kita, atau mungkin pejabat, orang-orang yang mungkin Anda harapkan berjanji kepada kita untuk membawa kita keluar dari persoalan tersebut. Anda dan saya seringkali mendengar janji-janji itu. Dan janji siapakah atau janji manakah yang kita pegang, saudara? Dan kiranya Roma 8 ayat 28 bisa meneguhkan dan menjadi jawaban bagi kita. Ternyata janji Tuhanlah, janji Allah lah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena ternyata di balik ayat yang ke-28 dari Roma ini terkandung janji-janji yang besar, saudara. Bukan janji biasa, janji yang besar. Dan kemungkinan salah satu yang terbesar di dalam perjanjian baru. Penulis suratan Roma ini sadar, Paulus sadar bahwa sesungguhnya dia membutuhkan pengharapan itu. Dia memiliki pengharapan itu, tetapi pengharapan yang dibarengi atau yang menantikan satu janji yang kuat. Supaya pengharapan itu tetap berjalan dengan baik. Supaya saya dan Anda tetap hidup di dalam pengharapan sambil menantikan janji yang berwenang, saudara. Janji yang tertinggi, janji yang bisa dipercaya. Dan Tuhanlah adalah pribadi yang membuat janji itu. Tuhanlah yang saya dan Anda bisa percayai. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Amin, saudara. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Dan janji Tuhan itu akan selalu melekat di dalam kehidupan kita.
dimanapun saya dan Anda berada. Siapapun saudara, yang penting Anda adalah pribadi-pribadi yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara. Ya, kalau Anda mungkin bertanya kepada saya, kalau orang yang belum dan tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dia bisa percayakan janji ini? Paulus menyatakan janji ini karena dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dia boleh mengalami satu pengalaman pribadi yang unik, yang spesial, di mana Tuhan menemui dia. Paulus bukan pribadi yang menemui Yesus, saudara. Tetapi Yesuslah yang menemui Paulus. Di tengah-tengah keberdosaannya, di tengah-tengah kesalahannya, di situ Tuhan menemui dia. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, siapapun Anda, marilah kita terima panggilan itu. Marilah kita terima uluran tangan Yesus, terima dia sebagai juru selamat Anda. Dan automatically Anda akan menerima janji ini. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, tadi saya katakan bicara tentang janji. Dan janji ini adalah janji yang luar biasa, saudara. Janji yang Paulus boleh terima dari Yesus Kristus. Yang Paulus boleh terima dari Tuhannya sendiri. Ya. Di dalam ayat yang ke-28 terkandung yang pertama, janji itu adalah janji yang definite. Definite, ya, definite promise, saudara. Jadi satu janji yang pasti. Definite artinya pasti. Janji yang tidak berubah. Janji yang solid, saudara. Ayat yang ke-28 menjelaskan itu. Di situ dikatakan kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya ada peristiwa-peristiwa. And we know that. Itu berarti saya dan Anda, khususnya Paulus, sebelumnya belum sadar, belum tahu. Setelah melewati peristiwa-peristiwa, setelah melewati mungkin ya hal-hal yang membuat Paulus akhirnya tiba di dalam satu konklusi. Dia berkata, we know that. Dia tujukan itu kepada saya dan Anda juga. Sebagai jemaat akhir zaman. We know that and we know. Kita sekarang tahu. Ya. Mungkin dulu belum tahu, kurang tahu, sekarang tahu. Jadi yang pertama, ini bicara tentang definite promise. Satu janji yang pasti. Ya. Bukan janji yang abal-abal, saudara. Bukan janji yang setengah-setengah. Bukan janji yang naik turun. Sekarang kelihatannya oke, besok tidak tidak pas gitu, atau tidak terbukti. Ya, it's okay. Itu janji manusia. Itu janji dunia. Tetapi janji yang kita terima dalam Roma pasal yang ke-28 adalah janji yang pasti. Amin, saudara. Dan yang kedua, ini juga bicara tentang satu janji yang bersifat divine. Artinya apa, saudara? Divine promise artinya satu janji ya yang sifatnya ketuhanan, saudara. Sifatnya keilahian. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus sudah di dalam Tuhan, dia menemukan pribadi Kristus Yesus dan dia dapatkan itu dari pengalaman demi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi janji ini bukan janji yang bersifat dunia, bukan yang bersifat kemanusiaan, tetapi yang bersifat keilahian. Dan hanya janji yang seperti itulah yang kita bisa percaya, yaitu divine promise. Satu janji yang bersifat ketuhanan, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan sifat-sifat keilahian yang sempurna, yang maha dahsyat, yang tidak terkalahkan, itulah yang menciptakan janji ini, saudara. Dan yang ketiga, ini bicara tentang dynamic promise. Tadi kita bicara tentang divine promise, bicara tentang that God works, Tuhan bekerja, ya. Saya bekerja, Anda bekerja, tetapi Tuhan bekerja. Oleh sebab itu janji itu saya sebut divine promise, yaitu keilahian. Tuhan yang bekerja. Saya bekerja tetapi Tuhan menyempurnakan itu. Anda bekerja, tetapi Tuhan yang menyempurnakan itu. Saya dan Anda bisa salah, bisa tidak akurat,
Tetapi Tuhan akurat, dan di dalam janjinya keakuratan itu terbukti. Yang ketiga, ini bicara tentang dynamic promise, ya. Alkitab katakan together for good, ya. Jadi segala sesuatunya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan with God, ya. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang diam, tetapi Tuhan yang dinamis, Tuhan yang hidup, saudara. Jadi perkara yang ketiga, di dalam janji Tuhan ini, selain definite, divine promise, ini juga bicara tentang dynamic promise. Bicara tentang bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan yang bekerja. Dan tahukah saudara, ketika Paulus katakan itu, bukan hanya untuk orang-orang selevel dengan dia, atau orang-orang yang hidup sezamannya, tetapi juga sampai hari ini buat saya dan Anda. Artinya janji ini tetap hidup. Orang-orang boleh mati sebelum kita, saudara. Generasi-generasi yang sebelum kita. Tetapi bagi saya dan Anda yang masih hidup, dynamic artinya dia bergerak, saudara. Dia hidup, saudara. Dia dinamis. Oleh sebab itu, percayalah akan janji ini. Janji ini tidak diam. Janji ini bukan janji yang mati, tapi janji yang bergerak, janji yang hidup. Dan yang keempat, ini bicara tentang divine promise. Satu janji yang telah ditentukan, saudara. Yang diperuntukkan, ditentukan bagi siapa? Bagi saya dan Anda. Janji ini bukan sembarang janji, not only for all people. Tetapi Alkitab katakan to those who love God. Untuk pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Jadi spesifik ini, saudara. Oleh sebab itu, tema daripada Lembaga Alkitab Indonesia itu mengatakan judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Tuhan. Saya dan Anda harus menjadi terlebih dahulu anak-anaknya. Supaya saya dan Anda yang spesifik, yang khusus ini boleh menerima juga janji ini. Karena Alkitab katakan to those who love God. Untuk orang-orang, untuk pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Bukankah saya dan Anda hari ini adalah pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan? Dan orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti memiliki sifat-sifat ini. Memiliki kriteria-kriteria ini. Ya. Oleh sebab itu saya masuk dalam inti khotbah saya. Orang-orang yang seperti apa yang mencintai Tuhan. Sifat-sifat apa yang mereka miliki. Sehingga mereka dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan oleh Paulus sekalipun. Ya. Karena Paulus memiliki sifat ini. Dia belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang memiliki sifat ini. Dan dia belajar dari Tuhannya yang hidup yang memiliki sifat ini. Mari kita perlahan-lahan melihat. Orang-orang yang seperti apa yang dikatakan mencintai Tuhan. Those who love God. Yang pertama, saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-7, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, saudara. Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Alkitab katakan begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ya, to those who love Him, who love God, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi benar kata saya, generasi-generasi yang mendahului kita itu adalah generasi-generasi yang mungkin saja menjadi pribadi-pribadi awal di mana kita boleh dibentuk dan percaya serta mengasihi Tuhan. Dari mana saya tahu itu, saudara? Saya belajar dari ibu saya. Saya belajar dari keturunan sebelum saya. Ibu saya belajar juga dari ibunya, dari papanya. Demikian juga saya belajar dari ayah saya. Ayah saya adalah keturunan saya sebelumnya. Dan dia belajar dari opa saya. Yang juga mengasihi dan mencintai Tuhan. Dari sana saya bisa melihat. Meskipun hari-hari ini mereka telah mendahului saya.
Tetapi Alkitab katakan janji itu tetap. Amin, saudara. Janji itu tidak berubah, karena janji itu hidup. Tadi saya katakan ya, dalam bagaimana sifat daripada janji Tuhan yang besar itu. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa di dalam setiap keturunan janji ini tetap berlaku, saudara. Nah, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang mengasihi Dia, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan Allahnya, spesifikasinya seperti apa? Ulangan tadi mengatakan bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, saudara, yang memegang perjanjiannya. Jadi yang pertama, orang-orang yang mengasihi Dia bukan hanya terlihat dari ucapannya saja. Amin. Bukan hanya terlihat dari perkataannya saja, walaupun itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka bisa setia di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka bisa memegang perjanjian, janji itu kepada Tuhan Allahnya. Waktu Anda terima Yesus sebagai juru selamat, waktu Anda mungkin ada di dalam situasi yang tidak menguntungkan, ketika cinta mula-mula itu melanda Anda, ketika cinta mula-mula itu ada di dalam kehidupan Anda, saya ingin bertanya, kira-kira janji apa yang pernah Anda ucapkan? Karena euforia kah? Atau karena betul-betul dari hatimu sendiri? Saya memiliki 7 janji dengan Tuhan. Dan hari ini, saudara, puji Tuhan, saya masih pegang itu. Kalau melihat tawaran, kalau melihat keadaan, kalau melihat situasi, saya tidak akan pernah bisa untuk memegang janji itu. Tapi di hadapan Tuhan yang juga mendengar khotbah ini, di hadapan Dia yang agung, yang kudus, saya sedang mempertahankan janji itu. Saya berlaku setia untuk 7 janji itu, saudara. Saya katakan kepada Tuhan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat, aku akan melayani Engkau terus. Satu hari adik saya dipanggil Tuhan, dan itu jatuhnya hari Minggu, saudara. Dan secara pribadi orang kalau ditinggalkan ya oleh pribadi yang dia kasihi, rasanya stop dulu, saudara. Dia dipanggil pukul 5 pagi dan saya harus melayani grup PRJ waktu itu di Intercon. Dan ketika saya datang ke rumah sakit jam 5:05, saya sudah dalam keadaan rapi. Saya tunggui jenazah adik saya, maksud saya. Dan ternyata masih dimandikan, masih dibersihkan. Dan saya tanya istri, saya tanya keluarga saya, dan saya tanya petugas rumah sakit, ternyata butuh waktu. Nah, oleh sebab itu saya tanya Tuhan, dan akhirnya saya berangkat. Saya titipkan istri, anak-anak di situ, dan seluruh keluarga saya, dan saya pergi melayani Tuhan. Dan saya masih ingat grup PRJ, Intercon, mereka kaget dan mereka berpikir bahwa saya tidak akan melayani. Saya bilang sambil jenazah dibersihkan, saya ingat janji saya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun saya akan berusaha, Tuhan, untuk melayani Engkau. Dan hari ini saya masih pegang itu janji. Saya mau katakan kenapa demikian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, saudara. Dia selalu setia untuk saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Kata setia itu berasal dari kata faithful. Faithful. Faith itu iman, percaya, full, penuh. Saya bergantung kepada Tuhan bukan berarti saya abaikan adik saya, tidak. Ya. Gembala saudara juga mengunjungi, ya. Saya juga undang menjadi pembicara di dalam ibadah duka itu, saudara. Dan dia hadir, dia datang dengan staf-staf dari grup PRJ dan saya berterima kasih untuk itu. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan mau orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang
Pada saat keadaan suka, ya dia rajin melayani Tuhan, kelihatan kesetiaannya. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik tidak kelihatan kesetiaannya. Kita tidak harus menunggu ada orang mati terlebih dahulu, tidak, saudara. Tapi dalam keadaan yang tidak baik, hari-hari ini kan kita suka melihat juga ya bagaimana gereja itu ya masih tertutup ya. Kadang juga terbuka lagi, tapi karena peraturan pemerintah PKM kembali lagi buka tutup lagi, saudara. Dalam keadaan yang uncertain seperti itu, pertanyaannya adalah di mana kesetiaan kita? Di mana kesetiaan kita yang seringkali kita katakan? Bahkan di hadapan orang banyak kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang setia. Tetapi itu harus dibuktikan melalui apa, saudara? Melalui persoalan dan masalah. Dan saya yakin dan percaya, Roma 8 ayat 28, janji yang besar itu ditujukan kepada or to those who love God. Orang-orang yang mencintai, yang mengasihi Tuhan. Spesifikannya seperti apa? Sederhana, saudara. Orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, tidak meninggalkan imannya begitu. Hanya karena jodoh, hanya karena persoalan makan minum, hanya karena persoalan ada orang yang menyukai dia dan dia tidak seiman dengan kita, dan kita berkata kita akan menginjili dia. No. Saya dan Anda sedang hidup dalam ketidaksetiaan. Bagaimana mungkin janji itu yang berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita sulit untuk menerimanya. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang memegang teguh janjinya. Saya berjanji juga kepada Tuhan, saya akan melayani full timer. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan juga dengan part timer. Yang penting full heart, saudara. Tetapi dalam janji itu sampai hari ini saya penuhi. Ada begitu banyak tawaran, beberapa tawaran saya tolak itu. Bahkan dalam hampir 2 tahun ini, saudara. 2 tahun COVID ini. Seringkali ada tawaran itu, seringkali agak tergoda juga, saudara. Mulai memikirkan bagaimana ya saya bisa bekerja paruh waktu. Memang itu tidak salah, tetapi saya sudah berjanji. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah berjanji kepada saya. Dan saya tidak bisa patahkan itu. Saya tidak mau patahkan itu. Kenapa? Saya sudah berjanji. Dan ketika saya keluar dari persoalan itu, dari hiruk pikuknya COVID-19, saya bisa keluar dengan selamat. Saya bisa keluar dengan keadaan tetap oke, diberkati oleh Tuhan. Walaupun saya juga sempat jatuh bangun untuk ada di dalam situasi seperti itu. Dan hari ini saya mau bersaksi, orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang pasti juga Tuhan perhatikan dan pelihara dia. Kenapa demikian? Karena dia berjanji untuk orang-orang yang seperti itu. Dia berjanji untuk pribadi-pribadi yang seperti itu. Yang setia, yang memegang janjinya dengan baik. Yang kedua, saudara, saya ajak Anda untuk melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama, saudara. Mazmur 145 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua yang orang fasik akan dibinasakannya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah semua orang itu Alkitab katakan dijaga oleh Tuhan? Jawabannya tidak, saudara. Dengan sangat berat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya mau katakan tidak. Kenapa demikian? Alkitab katakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kalau begitu, yang lain bagaimana? Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebutannya apa itu? Orang fasik. Alkitab katakan semua orang fasik akan dibinasakannya, saudara. Berarti mereka yang fasik, yang tidak mengasihi Tuhan, automatically tidak akan bisa menerima Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? For those who love God. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan punya sifat spesifikasi, selalu dia bisa menjaga itu. Amin, saudara. Tidak boleh terlepas hak kesulungan itu, saudara. Dia bisa menjaga Tuhan dalam hidupnya. Melalui menahan
emosi, amarah, saudara. Ya, karena dia harus bersikap juga seperti Tuhan bersikap. Bukan pribadi yang marah-marah, tetapi cukup sekali marah, saudara. Bukan tiap-tiap hari selalu ada di dalam kemarahan. Kenapa demikian? Bukan dia takut. Kenapa demikian? Bukan dia takut berbenturan dengan pribadi yang sedang atau mungkin yang sedang dia tujukan amarahnya atau efek daripada amarah itu, tidak. Tetapi dia mengasihi Tuhan lebih daripada amarahnya, saudara. Banyak orang suka uncontrol. Banyak orang tidak bisa menguasai diri sehingga jatuh dalam dosa. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa menjaga hidupnya. Dia tidak bisa menjaga Tuhan di dalam hidupnya. Alkitab katakan mata Tuhan di mana-mana. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, wajib juga untuk menjaga kasih karunia itu. Amin, saudara. Ada orang bilang sekali selamat, tetap selamat. Saya katakan ya, karena Yesus hanya satu kali lakukan itu. Tetapi kita harus jaga itu dengan baik, saudara. Jangan terus mengatasnamakan kasih karunia. Kita berbuat seenaknya, berbuat dosa seenaknya, saudara. No. Alkitab katakan kita harus jaga itu dengan baik. Siapa? Saya dan Anda. Siapa saya dan Anda? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya akan Tuhan. Saudara dan saya harus menjaga firman Tuhan yang kita sudah dengar. Menjaga apa yang Tuhan perintahkan. Hukum-hukum Tuhan kita harus jaga. Apapun hukum itu. Baik itu menyakitkan. Ya kalau kita berdosa, kita salah pasti menyakitkan. Baik itu yang kita tidak suka. Ya kalau memang saya dan Anda tidak mengerjakan, pasti tidak suka. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjaga hukum Tuhan adalah sesuatu yang bernilai, saudara. Sesuatu yang bermanfaat for our own good. Untuk kebaikan dan kepentingan kita sendiri. Bayangkan kita dijagai Tuhan. Keluar masuk kita dijagai oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi kita dijagai oleh Tuhan. Ada bagian kita kalau begitu. Menjaga itu hukum. Menjaga itu perintah-perintah sampai hari ini. Supaya apa, saudara? Dia turut bekerja untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Untuk hal-hal mungkin yang terlanjur orang luar. Musuh-musuhmu merancangkan kejahatan buat engkau. Dia turut bekerja bukan di kejahatannya, tetapi membasmi kejahatan itu. Jadi hal yang kedua, bukan hanya firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan Anda harus berlaku setia, tetapi juga harus menjaga hukum, perintah dan kehendak Tuhan yang pernah kita tahu dan dengar. Yang ketiga, saudara, kita melihat kembali di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Alkitab katakan begini, 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti itu spesial, saudara. Amin, saudara. Dan yang kedua dikatakan dan tidak pernah didengar oleh telinga. So special. Dan yang ketiga dikatakan dan yang tidak pernah timbul bahkan di dalam hati manusia. Ya, itu very special, saudara. Alkitab katakan dan lanjutkan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Saya mengatakan buat saudara hal yang ketiga, ya. To those who love God, ini bicara tentang pribadi-pribadi yang selalu memperlakukan Tuhan secara istimewa. Amin. Yang selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Dia tidak gusar, dia tidak pusing dengan pilihan. Selalu automatically dia akan bilang, pilihanku yang pertama adalah Tuhan. Bukan yang lain. Bukan kesenangan, bukan hobi, ya. Orang dulu disuruh ke gereja, didorong-dorong, ditelepon. Seringkali susah. Diajak ke gereja, even pada saat dia sakit pun susah, saudara. Tidak punya pekerjaan, susah, saudara. Untuk diberitahu, datanglah ke gereja beribadah. Mereka akan bilang, sudahlah. Ya. Kenapa? Dari sana kita bisa melihat bahwa dia tidak menempatkan Tuhan secara istimewa. Sehingga akhirnya, saudara, ketika
gereja ini hari ini sedang ditutup, tertutup, panggung itu tertutup. Kita bisa melihat orang-orang yang dulu biasa beribadah, hari ini dengan istimewa, dengan biasa, dia bisa mengikuti ibadah-ibadah online. Kenapa demikian? Online, offline, offsite, onsite. Dia tetap bisa beribadah. Kenapa? Dia memperlakukan Tuhan secara istimewa. Tidak ada pilihan lain dalam hidupnya. He's so special. Dia begitu penting. Dia begitu istimewa dalam hatiku. Dia begitu luar biasa dalam hatiku. Pekerjaannya istimewa dalam hidupku. Pekerjaannya luar biasa dalam hidupku. Kasihnya tidak bisa aku balas. Tidak bisa aku balas dengan perbuatan-perbuatan yang biasa, saudara. Harus dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Di mana Tuhan membutuhkan kita, di situ kita hadir. Amin, saudara. Jangan pada saat Tuhan tidak membutuhkan kita, kita meraung-raung untuk meminta supaya kita dipakai. Pada saat orang-orang tidak mau melayani, Anda mau melayani. Ketika orang-orang merasa jijik, saudara, untuk memenuhi firman Tuhan, untuk bertandang, untuk melayani orang-orang yang mungkin ada di dalam kesusahan, untuk membantu orang-orang yang ada di dalam COVID. Dan Anda mau melayani, kenapa? Karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu terlalu istimewa buat engkau. Saya mau katakan buat Anda, Roma 8 ayat 28 menjadi milikmu. Tuhan akan bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang jahat dia datangkan, tapi kebaikan yang dia datangkan buat saya dan Anda, yang selalu memperlakukan Tuhan secara istimewa. Dan yang terakhir, yang keempat, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, saudara. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, Alkitab katakan demikian, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oleh sebab itu, that's why kita menyebutnya Yesus and name him. Alkitab kan katakan namai dia Yesus. Kita kenal dia. Amin, saudara. Kalau Anda diberkati, bersaksilah. Nyatakanlah itu. Karena Anda mengenal siapa Tuhanmu. Kalau Anda ada di dalam doa, sebutlah namanya. Because you know him. Anda mengenal dia. Tidak harus malu, saudara, bersaksi untuk Kristus. Tidak usah malu untuk menyebut namanya. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita, orang-orang yang dikasihinya. Begitupun sebaliknya. Saya dan Anda, those who love him, harusnya mengenal siapa Tuhan kita. Nggak peduli orang mau kritik kita, kayak mau bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bagiku, I know him. Bagimu, Anda kenal siapa dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terserah orang menyebutnya apa. Terserah orang memanggilnya apa. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik, saudara. Tidak ada masalah dengan itu. Karena saya berani mempertanggungjawabkan itu. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. And his name is Jesus. Bukan nama yang lain. Kenapa demikian? Saya kenal Tuhan saya. Dalam keadaan mau tabrakan itu, saudara, saya panggil nama dia kok. Ya. Saya panggil nama dia, Yesus, Yesus, dan dia selamatkan saya. Dan ketika terhindar dari kecelakaan, dari mungkin maut itu, masakan saya terlalu tega untuk tidak menyebut namanya kepada orang lain. Mereka tanya, kenapa bisa selamat? Saya nggak bilang bahwa mobil itu buatan Eropa, produk Eropa. No, buat apa saya harus tinggikan produk itu? Terus orang bilang, mungkin karena sopirnya sigap. Buat apa saya harus tinggikan sopir saya? Mungkin ada yang mengatakan, karena itu jalanan tidak hujan. Kalau hujan mungkin berbeda. Buat apa saya tinggikan jalanan yang tidak berhujan atau berhujan? Orang mengatakan, bannya masih bagus. Buat apa? Mau botaknya mau bagus. Bagi saya doesn't matter at all. Yang menyelamatkan saya. Punya nama, saudara. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. I declare, I proclaim, dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan yang lain. Dan yang terakhir, dari bagian yang terakhir kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-21. Menjadi ayat yang terakhir, Alkitab katakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia disebut sebagai those who love him. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kepada mereka Tuhan memberikan Roma 8 ayat 28. Dia berikan itu buat Anda, dia berikan itu buat saya. Yaitu janji yang sifatnya pasti, definite. Yang kedua, janji yang dari Allah sendiri, bersifat keilahian, divine. Dan yang ketiga, dynamic, janji yang hidup, janji yang sampai hari ini masih berlaku, solid dia, bergerak dia. Dan yang keempat, janji yang ditujukan, ya, divine, ya, satu janji yang ditujukan, yang diberikan kepada saya dan Anda. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Bagian terakhir yang kelima, hendaklah saya dan Anda bisa mengasihi Tuhan, disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan. Seberat-beratnya firman, saya mau katakan buat Anda, Alkitab katakan itu akan menjadi ringan, karena Yesus tahu bagaimana dia harus memberikan ujian atau mungkin tes kepada saya dan Anda. Karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Kalau kita sudah tidak mampu lagi, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada saya dan Anda yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kiranya berkat Tuhan menjadi berkat untuk Anda dan saya. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita dipelihara Tuhan. Kita dipegang dengan erat oleh kasih-Nya yang sempurna itu. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu, untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehendak-Mu. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami. Terima kasih Engkau yang telah menjadikan kami di dalam kekurangan dan keterbatasan. Tuhan memutuskan untuk memilih kami, menjatuhkan pilihan-Mu kepada kami. Kami bersyukur. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap setia, memegang janji kami kepadamu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang juga Tuhan yang menjaga janji itu dengan baik. Tidak tercuri oleh siapapun. Jadi pribadi-pribadi yang bisa mengasihi Engkau sampai kapanpun. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Sampai Tuhan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan finansial mereka, gereja pelayanan mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan,
untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan buat setiap kami. Dan kami percaya kalau firman-Mu menjadi rema dan kekuatan baru setiap hari buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi, sebentar kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu pada tanggal 17 Oktober 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pendeta Billy Lantang dengan tema sepanjang bulan Oktober True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Jemaat dihimbau untuk tetap intim dengan Tuhan dengan mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat via Zoom. Dan untuk info link, user ID serta password dapat menghubungi WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus dapat dipesan langsung melalui Tokopedia di Integrity Online Store. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara Healing Movement Ministry Online pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama tim Praise and Worship dari CK7 via YouTube HM Ministry. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itulah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Di dalam terjemahan Good News Bible dikatakan, everything that happens in this world happens at the time God chooses. Semua yang terjadi di dunia ini terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kita mengetahuinya? Ya, Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itulah pesan gembala yang disampaikan untuk kita semua. Janganlah kita mengingat-ingat masa lalu kita, karena kita memasuki musim yang baru dengan paradigma yang baru dalam tuntunan Tuhan. Bergabunglah bersama Online Cool CK7
pada Jumat 15 Oktober 2021 pada pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat dan juga pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pada pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk informasi dukungan doa yang diminta, link, user ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata dan akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan varian-varian baru lainnya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan ya Tuhan lawatan-Mu kepada setiap dari kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, Ibu Olivia, anak, mantu, dan cucu semuanya diberkati Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God,
Oral Roberts University, dan WEA kiranya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa juga untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan pada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan bukakan pintu berkat sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan berikan jawaban. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, dan varian-varian baru lainnya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saatnya kita mengangkat tangan untuk menerima berkat lewat hambanya, Bapak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you all.